Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Parade budaya warnai pendaftaran bakal caleg ke kantor KPU. Pengurus parpol bawa berkas untuk diperiksa KPU. Peternak babi keberatan jika dinyatakan babi sebagai satu-satunya penyebab meningitis. Beberapa media lain bisa jadi penyebab bakteri meningitis. Celengan aneka bentuk dari Mengwi diburu pengepul dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Parade budaya mewarnai pendaftaran calon legislatif di kantor KPU Provinsi Bali. Kamis pagi, KPU Bali telah dipenuhi dengan parade kesenian budaya. Mulai dari kesenian barong, wayang, beleganjur, dan okokan beraksi secara bergantian. Parade budaya ini sengaja dihadirkan oleh DPD PDIP Bali saat mendaftarkan bakal calon legislatifnya di KPU Provinsi Bali. Ketua DPD PDIP Bali menyatakan, parade budaya sengaja digelar agar sejalan dengan visi Pemprov Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali, yang berarti pembangunan Bali yang memperhatikan budaya. Menyemarakkan pendaftaran hari ini sebagai wujud dari prinsip Trisakti Bung Karno, khususnya yang berkaitan dengan berkepribadian dalam kebudayaan, dan sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang menjadikan budaya sebagai haluan pembangunan. Itulah sebabnya setiap gerak kami itu selalu ditopang dengan seni, tradisi, dan kearifan lokal. Hari ini berbagai komunitas kami hadirkan, ada komunitas seni, komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas IKM, UMKM, dan komunitas pariwisata serta pelaku ekonomi kreatif dan digital. Hingga Kamis pagi baru 2 partai peserta pemilu yang mendaftarkan bacaleknya di KPU Provinsi Bali, yakni PKS dan PDIP. Komisioner KPU Provinsi Bali menyatakan berkas pendaftaran PKS harus dikembalikan karena belum memenuhi ketentuan. Sampai saat ini untuk parpol baru ini parpol yang kedua mendaftar. Kemarin ada PKS, namun berkasnya masih kita kembalikan karena ada yang belum disetorkan hard copy-nya. Itu ya, apa yang dihadapi kendala PKS itu apa? Harus dikembalikan? Ada salah satu yang memang belum lengkap, jadi tidak sesuai antara hard copy dan soft copy-nya. Yang disilon dengan hard copy yang dibawa, kan syaratnya harus ada hard copy dan digital satu rangkaian. Terus waktunya berapa? Tanggal 14. Ya, sesuai dengan jadwal pendaftaran 1-14 Mei. Himbauannya kepada parpol yang belum Kami setiap pagi dan sore menghimbau di grup-grup bahwa ini sudah tanggal sekian, tolong segera menyampaikan surat untuk mendaftar kepada kami. Kalau memang masih ada kendala masalah, silakan berkoordinasi dengan para helpdesk kami siap 24 jam untuk membantu. Berarti dari parpol baru 4 ya? Baru 2. Masa pendaftaran bacalek DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota akan berakhir pada 14 Mei 2023. Semakin dekatnya akhir pendaftaran, pihak KPU Provinsi Bali meminta kepada bacalon agar segera mendaftarkan diri jika sudah memenuhi persyaratan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Partai-partai politik mulai mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kabupaten Buleleng
menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan diri untuk caleg tingkat Kabupaten Buleleng. Dengan diiringi 9 balai ganjur, mereka datang dengan berjalan kaki dari Pasar Banyuasri ke kantor KPU Buleleng. Sebelum masuk ke dalam gedung, ditampilkan pergelaran silat si tembak di depan kantor KPU. Ada sebanyak 45 bacalek PDIP yang didaftarkan untuk mengikuti pemilu 2024. Dari puluhan bacalek tersebut, 17 diantaranya merupakan perempuan. PDIP Buleleng menargetkan tambahan 7 kursi di Pileg tahun ini untuk tingkat kabupaten. Sebelumnya PDIP mendapat 18 kursi di DPRD Buleleng. 45 udah lengkap ya, kuota perempuannya 40% lebih ya udah memenuhi syarat ya. Mudah-mudahan bisa maksimal bekerja. Sekarang tinggal kita memanaskan mulai perdapil, untuk ada konsolidasi perdapil, membaginya antara mana yang calon kabupaten, mana calon provinsi, mana yang pusat, sehingga bisa berkinerja bersama-sama. Ya sisanya newcomer kan, total 18 ya, total 18. 22 newcomer. DPR-nya 27 newcomer. Berkas dari bacalek PDIP telah diterima oleh KPU Buleleng. KPU Buleleng menyatakan berkas bacalek dari PDIP telah lengkap. Kesempatan pertama di tanggal 11 Mei 2023 ini, Partai PDI Perjuangan sudah datang untuk mengajukan bakal calon anggota legislatif, anggota DPRD Kabupaten Buleleng, di mana kami sudah menerima berkas dan kemudian kami sinkronkan dengan silon yang sudah di-upload oleh admin dan operator daripada Partai PDI Perjuangan, dan sudah kami nyatakan sinkron. Selanjutnya kami sudah memberikan tanda terima dan berita acara tentang pengajuan bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Buleleng dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain PDI Perjuangan, akan ada 2 partai politik yang akan mendaftar pada hari Kamis. Rencananya, Partai Nasdem dan PKS juga akan mendaftar bacaleknya ke KPU. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Di Jembrana, KPU telah menerima bacalek dari beberapa parpol seperti PKS, PDIP, dan Partai Nasdem. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim bakal calon DPRD, berkas pendaftaran para bakal calon tersebut dinyatakan sudah lengkap. KPU Jembrana sampai hari ini ya baru 3 partai. Barusan kita terima Partai Nasdem jam 11.59 di registrasi kita terima. Dan berkasnya setelah kita lakukan pemeriksaan sudah sesuai apa yang ada di silon. Untuk kuota perempuan kita masih mengacu ke PKPU 10 ya, PKPU 10 2023 ini. Memang bahasanya sekurang-kurangnya 30%, tapi ada pembulatan ke bawah. Ya kita persilahkan karena memang aturan itu masih berlaku. Dari ketiga parpol yang telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya, Bawaslu belum menemukan adanya indikasi pelanggaran. Dalam pengawasan kami berkenaan dengan proses, termasuk juga beberapa subtahapan yang sudah dilakukan oleh KPU dalam segi teknis pelaksanaan, yang kita awasi kita masih belum menemukan dugaan pelanggaran. Mudah-mudahan untuk tahap-tahap selanjutnya juga tidak ada, tetapi kalaupun ada tentu akan kita tangani proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Jembrana masih menunggu partai politik lainnya mendaftarkan bacaleknya sampai batas waktu hingga tanggal 14 Mei 2023. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.